kami tinggikan. Bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau masih izinkan kami berada di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau taruh beban kami Tuhan. Kami mau taruh sakit kami. Dan kami mau beria-ria buat Tuhan. Kami mau memuji nama Tuhan, kami mau meninggikan nama Tuhan. Dan kami mau menari buat Tuhan. Karena kami tahu kami punya Allah yang dahsyat. Kami punya Allah yang hidup. Kami buka ibadah kami pada saat pagi hari ini hanya di dalam satu nama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya mau melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan selama 1 minggu ini. Haleluya. Kita berikan salam kiri kanan kepada saudara kita. Haleluya. Yesus Allah kami.
Karena Yesus hidup, dia menyediakan tempat buat kita. Haleluya. Sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan. Amin. Kita punya Bapa yang setia, amin. Dalam segenap pergumulan kita, dalam segala sakit kita, dalam segala kelemahan kita, Allah selalu setia buat kita. Bapa selalu setia dan ada di dalam hati kita. Bapa yang selalu menopang kita. Amin Yesus.
Tunjukkan kasih setiamu.
Yesus kau setia, kau tak pernah tinggalkan kami. Kau selalu dapat kami andalkan Tuhan. Mari sembah, angkat suaramu. Mari sembah Dia, mari tinggikan Yesus, mari tinggikan namanya. Terima kasih Yesus, makasih setia yang tak berkesudahan. Mari sembah Dia. Puaskan kami Tuhan, puaskan jiwa kami Tuhan, lakukan setia kami Tuhan, jaga setia kami Tuhan. Terima kasih, terima Kami bersyukur Tuhan. Biar apa yang kami nyanyikan kami aminkan Tuhan. Apa yang kami aminkan kami nyanyikan dengan segenap hati kami. Bahwa Engkau Allah yang setia, Bapa yang setia, tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun mungkin orang-orang di sekeliling kami meninggalkan kami, tapi kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, yang terutama adalah Tuhan selalu bersama dengan kami. Tuhan jangan tinggalkan kami. Tuhan selalu topang hidup kami. Kami tidak mampu tanpa-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami membuka hati selebar-lebarnya untuk dengar perkataan Tuhan, dengar firman Tuhan berbicara melalui hamba-Mu. Setiap kami diurapi dengan pengurapan yang sama, baik hamba-Mu yang menyampaikan, jemaat Tuhan yang mendengarkan, kami boleh sama-sama dipuaskan oleh kebenaran firman Tuhan. Kami diteguhkan, dikuatkan Tuhan. Kami diberkati dan kami dipulihkan oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati tim praise and worship yang sudah melayani kami dalam pujian dan penyembahan, yang membawa kami masuk dalam hadirat Tuhan. Bila hadirat Tuhan menyembuhkan setiap kami, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan Tuhan, yang berkekurangan Tuhan cukupi dan berkelimpahan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, karena kami punya satu keyakinan Tuhan, bahwa Tuhan itu setia bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami telah ucap syukur. Ya, makasih Tuhan. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita, amin. Ya, minggu lalu saya tidak ibadah pagi. Istri saya masuk rumah sakit dari hari Jumat minggu lalu. Jadi dari hari Senin udah sakit, Selasa juga saya sempat bawa ke dokter. Hari Rabu demam, Kamis demam, Jumat subuh dia masuk ke kamar, dia bilang, "Pi, aku udah gak kuat, tolong bawa saya ke IGD." Jadi setelah saya antar Rafael sekolah hari Jumat, saya bawa ke IGD, kata dokter harus dirawat. Istri saya sakit tipes Bapak Ibu, sakit tipes karena jarang jajan ya. Kalau kata Teni mah dibiasain jajan gitu ya. Gara-gara nganterin anak saya ngeles di Bu Indri, di depannya kan ada tukang es campur ya. Saya makan es campur, dia juga makan. Pas dia makan, kok badan langsung jadi ngerasa gak enak. Pas pulang bener-bener jadi gak enak gitu ya. Gak biasa jajan kali ya gitu ya, jadi perlu kenalan dulu sama bakteri dan kumannya gitu kan ya. Jadi istri saya sakit tipes dan infeksi saluran pernafasan. Jadi hari ini ya dia juga masih istirahat. Kemarin dia bilang harusnya pagi ini dia yang pelayanan worship leader. Harusnya. Terima kasih Kak Opa yang sudah bantu ganti. Dan harusnya minggu depan dia pelayanan di Ibadah Raya 3 WL. Saya bilang gak apa-apa, saya gantiin. Siap, saya bilang ya. Oke, tadinya sempat kepikiran kalau gak ada yang mau ganti, hari ini pagi ini saya nge-WL plus khotbah juga. Kalau sampai gak ada yang ganti. Tapi kalau sampai saya lakuin itu kan, ya jemaat akan tahu ya, kok segitunya sih di apa ya, maruk banget sih pendeta ini gitu kan ya. Saya percaya banyak pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya, hari ini kita akan belajar satu tokoh lagi. Saya suka dengan tokoh Bapak Ibu. Kenapa namanya sampai ditulis, berarti itu tokoh yang memberikan inspirasi buat kita. Mungkin jarang tokoh ini dikhotbahkan, mungkin sepintas ya sempat dibahas.
bicara tentang Uria. Saudara tahu Uria? Ya, Uria itu orang yang luar biasa Bapak Ibu. Di dalam Alkitab banyak tokoh-tokoh yang namanya terkenal karena keberhasilannya, tapi juga banyak tokoh yang dicatat, dikenang karena kesetiaannya. Salah satunya adalah Uria. Dia seorang prajurit asing karena orang Het gitu ya, yang namanya hanya muncul beberapa kali di dalam Alkitab, namun kehidupannya menjadi salah satu teladan kesetiaan terbesar dalam Alkitab. Ironisnya Bapak Ibu, Daud yang dikatakan the man after mine own heart, kata firman Tuhan di Kisah Para Rasul, orang yang berkenan di hatiku, kata firman Tuhan, tetapi pada bagian ini justru Uria lah yang memperlihatkan karakter yang berkenan. Justru Daud yang menjadi villain, tokoh jahatnya. Yang menjadi tokoh jahatnya saudara ya. Uria telah kehilangan segalanya, kehilangan istrinya, kehilangan kehormatannya, bahkan kehilangan nyawanya. Namun yang luar biasa, ia tidak kehilangan kesetiaannya. Ia tidak kehilangan integritasnya. Saudaraku dikasih Tuhan, manusia mungkin tidak pernah memberinya penghargaan. Tetapi Allah mencatat kesetiaannya untuk selama-lamanya. Kalau kita lihat sedikit sejarah, kita belajar sejarah. Saudara suka belajar sejarah? Saudara suka belajar sejarah? Ya, sedikit belajar sejarah ya. Latar belakang kisah ini, latar belakang historisnya adalah peristiwa ini terjadi sekitar tahun 990 sampai 970 sebelum Masehi. Di mana pada waktu itu Israel sedang berperang melawan Bani Amon. Seharusnya Raja Daud ya yang memimpin peperangan. Kalau saya akan bacakan di dalam 2 Samuel pasal 11 ayat 1 dikatakan gini, pada pergantian tahun, jadi setiap pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya, sama-sama katakan biasanya, ya. Pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Kalau boleh buka 2 Samuel pasal 11 ayat 1. Biasanya perang, kali itu enggak perang. Otomatis dia sedang tidak menyiapkan mental perang, betul? Contohnya, biasa sekolah, terus nggak sekolah, berarti mentalnya liburan dong, bener nggak sih? Yang biasa sekolah kali itu nggak sekolah. Saya bilang anak saya, kalau kamu sakit nggak sekolah, dilarang main gadget, ngikutin jam aturan sekolah, saya bilang gitu. Nah, dari sinilah mulai kejatuhan moralnya Daud, Bapak Ibu. Uria ditempatkan di garis terdepan dan pada akhirnya dia mati di pertempuran. Ini sungguh mengenaskan kisah ini. Tapi kita akan lihat beberapa bagian yang sangat menarik saudara. Uria adalah salah satu orang yang dikatakan the mighty man, ya pahlawan Daud yang nanti kita akan baca juga. Dia bukan sekedar prajurit biasa, namun ia termasuk pasukan elit kerajaan. Kalau mungkin zaman sekarang dia masuk ke dalam Kopassus. Betul ya Pak? Pasukan elit TNI apa? Yang paling elit apa? Kopassus. Elit di sini bukan ekonomi sulit ya. Rumah mana? Rumah mewah, rumah mepet sawah, bukan. Elit ini bukan ekonomi sulit. Berarti kalau di TNI itu Kopassus. Kalau polisi apa ya? Saya nggak tahu. Brimob. Nah, bisa dikatakan Uria itu Brimob atau Kopassus di zaman sekarang. Ya, dia pasukan elit kerajaan pada waktu itu. Nah, kita lihat arti nama Uria itu apa, saudara? Dalam bahasa Ibrani, Uria itu terdiri dari 2 kata, Ur dan Jah. Urnya itu artinya terang, api atau cahaya. Pernah dengar kata Ur Kasdim? Urnya juga api, ya. Terang, api, cahaya, Ur. Yahweh, ya, Yahnya itu dari Yahweh sehingga arti namanya Yahweh adalah terangku atau Tuhan adalah terangku. Jadi makna rohaninya orang yang hidup dalam terang Tuhan akan tetap setia, amin. Sekalipun berada dalam situasi yang gelap. Sangat menarik bahwa Uria hidup benar-benar mencerminkan arti namanya. Jadi bukan sekedar identitas pribadi yang namanya terang Tuhan itu, tapi Uria benar-benar hidupnya mencerminkan arti namanya. Dia menjadi pembawa terang di kelompok prajurit elitnya Raja Daud, saudara. Ya, nah kita lihat apa bukti kesetiaannya sehingga dia layak, dia pantas dapat gelar the man of honor. The man of honor. Apa, saudara? Yang pertama saya catat,
Dia setia mengabdikan hidupnya, saudara. Kalau kita baca di dalam 2 Samuel pasal 11 ayat 9 sampai ayat yang ke-11, saya akan bacakan. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud, demikian Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan, mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Perhatikan ayat 11. Tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Boleh minta siapin baterai baru ya kalau ini. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Aku pulang untuk makan, minum, dengan tidur dengan istriku, demi hidupmu dan demi nyawamu aku takkan melakukan hal itu. Perhatikan saudara ayat 11. Ketika Uria pulang, cek 1, boleh naikin lagi? Mic nomor 1, cek 1. Perhatikan ayat 11. Tetapi Uria berkata kepada Daud, saya ulangi lagi, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok, juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumah, dikatakan. Makan, minum, tidur dengan istriku demi hidupku dan demi nyawamu aku takkan melakukan hal itu. Saudara perhatikan, ya, Uria ini setia mengabdikan hidupnya. Dia baru pulang dari perang, peperangan belum selesai. Daud bilang, kalau kita baca setelah itu, di mana Daud ketika dia berada di istana gak ikut perang, dia jalan-jalan di keliling istananya, lalu dia ngelihat seorang wanita yang sedang mandi. Saudara tahu siapa dia? Batsyeba istri Uria. Nah, Alkitab mencatatkan, kenapa mandi? Kenapa ditulis sampai mandi? Kalau saya baca, ternyata Batsyeba ini baru selesai mens. Jadi kalau di orang Yahudi, wanita Yahudi yang baru selesai menstruasi itu ada yang namanya membasuh diri, mentahirkan diri dari kenajisannya setelah dia selesai masa menstruasi. Dan yang saya bingung kenapa harus mandinya di dekat istana. Apakah Batsyeba gak punya tempat kamar mandi yang lebih baik? Saya gak tahu. Atau mungkin bertahun-tahun dia biasa gitu, dan bertahun-tahun juga biasanya Daud pergi perang. Kan gitu ya, ayat 11 ayat 1 tadi dikatakan bahwa biasanya perang, kali itu Daud gak perang. Jadi lagi jalan-jalan di istananya, di atas istananya, siapa yang lagi mandi? Siapa nih yang lagi mandi? Gitu kan ya. Lalu dia bilang, dia tanya ke pengawalnya, siapa dia? Istri Uria, ambil dia. Dan Alkitab mencatat, Batsyeba diambil sama Daud, ya. Kemudian mereka melakukan hubungan badan dan akhirnya hamil, saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan, ketahuan hamil, lalu dia bikin siasat. Dia bikin siasat nih Daud. Tapi Uria karena dia fokus hidupnya, saya tulis gini, fokus hidupnya bukan pada dirinya, saudara. Setelah pulang dari pertempuran, dia nggak ambil waktu untuk pulang ke rumah, bersenang-senang dengan istrinya, namun fokus hidupnya dia tujukan, dia berikan untuk siapa? Untuk tabut Tuhan. Dia lihat tabut Tuhan masih di luar sana. Orang Israel, orang Yehuda yang masih sedang dalam pertempuran. Panglimanya Yoab juga belum pulang. Rekan-rekan seperjuangannya masih ada di medan tempur. Jadi Uria adalah orang yang telah mengabdikan hidupnya bagi Tuhannya, bagi rajanya, bangsanya, dan rekan-rekan seperjuangannya. Kita melihat sebuah prinsip kesetiaan yang dipegang erat oleh Uria. Kesetiaan dimulai ketika seseorang lebih mencintai panggilannya daripada kenyamanannya, saudara. Betul. Kesetiaan dimulai ketika seseorang lebih mencintai panggilannya daripada kenyamanannya. Saya dengar kesaksiannya Raguel Lewi. Saudara tahu Raguel Lewi? Anaknya dari Robert dan Lea ya kalau salah. Dia cerita waktu dia mau dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Dia bilang, Tuhan, saya udah punya jabatan bagus loh di perusahaan. Kalau nanti nih saya melayani Tuhan, saya makan apa? Kan biasa gitu ya kalimat anak pendeta ya.
Ingat banget waktu Tuhan panggil saya untuk melayani Tuhan. Makan apa saya jadi pendeta? Bagaimana masa depan saya? Raguel Lewi juga bilang gitu. Bahkan dia bilang apa, saya udah kecewa sama, karena dia ngelihat papa mamahnya itu disingkirkan sama rekan-rekan hamba Tuhan juga, saudara. Jadi dia ngelihat banget. Tapi akhirnya dia tetap memutuskan untuk melayani Tuhan. Dan sekarang dia menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa, saudara. Dia mencintai panggilannya daripada kenyamanannya. Nggak mudah loh. Betul. Di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat 23. Sama-sama kita baca ya, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, apa saudara? Perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Soalnya kasih Tuhan, ada seorang petugas mercusuar di mana dia setiap hari menyalakan lampu di tengah badai. Jadi orang yang kerja di mercusuar, lighthouse itu bisa kerja 1 bulan penuh, nggak boleh pulang, nggak boleh turun dari mercusuar. Bayangin ya, di mana dia harus selalu memastikan lampunya itu menyala. Ada badai, nggak ada badai, ada kapal atau tidak ada kapal, dia harus menyalakan itu. Tugasnya itu saudara, memastikan setiap kapal yang lewat itu terpantau. Misalnya terjadi sesuatu, dia bisa memantau kejadian di, misalnya kapalnya karam, akhirnya kapalnya tenggelam. Tidak ada kapal yang mengucapkan terima kasih untuk orang ini saudara. Tetapi banyak kapal selamat karena kesetiaannya. Kesetiaannya sering tidak terlihat tetapi dampaknya sangat besar. Betul Bapak Ibu Saudara? Ya, orang percaya dipanggil tetap setia, melayani, bekerja, melayani Tuhan, memimpin keluarga, mengembalakan, apapun. Seringkali mungkin ketika kita melakukan itu mungkin gak ada pujian dari orang-orang sekeliling kita. Nah sekali kasih Tuhan, kita lihat yang kedua, apa yang dilakukan oleh Uria. Bukti kesetiaannya. Yang kedua saya catat, setia menjaga integritasnya dengan mengesampingkan kesenangan pribadi saudara. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-13, ketika Daud tahu Batsyeba itu hamil, lalu Daud punya siasat buruk. Apa yang dilakukan? Ya, ayat 8 kita baca. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Ayat 13, Daud memanggil dia untuk makan, minum dengan dia dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama-sama hamba-hamba tuannya, ia tidak pergi ke rumah tuannya. Soalnya kasih Tuhan, kesetiaan Uria ini tidak mudah digoyahkan. Sekalipun Raja Daud berusaha keras untuk menggoyahkannya. Apa coba yang dilakukan oleh Daud? Tadi dikatakan dia memberi hadiah kerajaan. Bayangin hadiah kerajaan loh, hadiah kerajaan itu besar gak hasilnya? Nilainya besar gak? Besar gak nilainya? Besar, hadiah kerajaan saudara. Ya, kemudian mengajak makan, minum, sehidangan dengan raja. Lalu apalagi? Dibuat mabuk Urianya, supaya dia lupa dan lalai dengan tanggung jawabnya. Tetapi yang namanya Uria, dia tidak bergeming, dia tetap tidak pergi ke rumahnya. Dia tetap berjaga-jaga saudara, luar biasa ya. Padahal udah dikasih hadiah kerajaan, ayo kamu pulang sana. Dikasih makan, kasih minum mabuk, dibikin mabuk supaya dia pulang, supaya dia lalai dengan tanggung jawabnya. Tetapi Uria tetap pada keputusannya, ia tidak pulang ke rumahnya. Padahal itu kesenangan, kenyamanan yang diberikan oleh raja. Karena dia mengerti betul keadaan rekan-rekan seperjuangannya yang masih berada di medan pertempuran. Uria menolak tawaran yang menggiurkan dari raja saudara. Dan mengesampingkan kesenangan pribadinya. So, kasih Tuhan, dunia begitu banyak tawaran yang mungkin menggiurkan saudara. Ya, kita lihat Indonesia, kita banyak berdoa untuk Indonesia. Karena bakal terjadi demo besar-besaran Bapak Ibu. Kenapa? Banyak rakyat yang kecewa dengan para pejabat kita. Betul nggak? Ya apa ya?
Saya baca satu berita kurang lebih ada 9.000 atau berapa gitu ya. Anak sekolah yang sudah keracunan MBG. Sebenarnya ini masuk bencana nasional gak sih? 9.000 loh yang keracunan. Sampai orang-orang pada bilang, kalau misalnya MBG ini memang bersih, sehat, bergizi, kenapa gak kasih dulu anggota DPR, MPR? So kasih Tuhan, pejabat-pejabat kita mereka senang dengan tawaran yang menggiurkan, tapi beda dengan Uria. Dia punya integritas, saudara. Uria tidak menghalalkan segala cara untuk memenuhi, memuaskan kesenangan pribadinya. Dia tahu tanggung jawab, dia tahu komitmennya Bapak Ibu. Di dalam Amsal pasal 10 ayat yang ke-9 mengatakan, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Amin. Hidupmu mau aman? Saudara mau aman hidupmu? Amin. Siapa bersih kelakuannya apa saudara? Aman jalannya. Tetapi apa? Siapa berliku-liku jalannya apa? Akan diketahui. Orang jujur hidupnya apa? Aman. Walaupun orang jujur itu banyak yang disukai. Apalagi di Indonesia, betul Bapak Ibu? Orang jujur pasti dimusuhi. Orang jujur itu pasti diintimidasi, tapi orang jujur pasti dibela Tuhan. Ya, mari teman-teman yang kerja jujur. Jangan jadi orang Kristen bawa uang perusahaan, menggelapkan uang perusahaan. Orang jujur hidupnya aman, orang yang menipu akan ketahuan. Walaupun jadi orang jujur itu di Indonesia itu nggak dihargai. Orang jujur itu pasti diintimidasi. Orang jujur itu pasti banyak musuhnya. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang yang banyak temennya, belum tentu dia orang baik. Koruptor juga banyak temennya. Bener nggak? Sesama koruptor kan banyak kan, seneng kan? Tapi orang jujur pasti dibela Tuhan. Amin. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara yang bekerja, jadilah orang yang jujur. Ada sebuah kisah, ada seorang akuntan, dia menemukan kesalahan sistem yang membuat gajinya berlebih. Jadi dia kerjaannya mentransfer gaji nih. Pada waktu transfer, kelebihan 1,5 juta misalnya. Kalau saudara sebagai akuntan yang bagian gaji gimana? Hah? Senang dong. Seorang akuntan menemukan kesalahan sistem yang buat gajinya berlebih. Gak ada orang yang tahu. Karena memang kerjaannya dia tuh untuk masukin gaji itu. Tidak ada orang yang tahu, namun ia melaporkan kepada pemilik perusahaan. Dia bilang, kayaknya gaji saya kelebihan 1,5 juta deh. Gaji saya gak segitu. Terus bosnya bilang, oh saya sengaja nambahin. Pengen ngetes. Nah, halo. Tapi karena kamu jujur, nah ini 1,5 juta jadi milik kamu. Amin enggak? Amin enggak saudara? Saya pernah banget waktu saya kuliah ya, yang namanya anak kuliah, anak kosan itu kalau akhir minggu, akhir bulan tuh udah sekarat gitu ya. Sekarat ya, saya pernah doa sama Tuhan. Jadi kita tuh biasanya kalau saya dapat uang mingguan, jadi Senin, Selasa, Rabu tuh makannya hemat. Supaya apa? Hari Minggunya bisa makan bakmi babi. Makan mewah dikit dong, gak apa-apa dong hari Minggu, saya bilang gitu. Ya, jadi hari Sabtunya saya ke ATM. Saya ke ATM saudara. Masukin kartu ATM, masukin PIN, saya ambil 50.000. Yang keluar ternyata 100.000. Lalu saya lihat di mutasi saya ke debitnya cuma 50.000. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya kan anak kosan ya Tuhan ya. Bonus lah 50.000 dari Tuhan saya bilang. Tapi saya gak menemukan lagi tuh kayak gitu. Minggu depannya berharap kejadian lagi gak? Kejadian lagi gak? Gak kejadian, saya bilang Tuhan kok cuma sekali sih keberuntungan. Terus kalau saudara gimana? Dikembaliin ke bank? Ini ada kelebihan.
Ternyata uangnya nempel, kelipet. Ya saudara, ya dempet betul. Uangnya kembar siam, nempel. Nah, dunia menghargai hasil. Orang lihat, oh dia sukses, naik mobil Toyota Alphard gitu ya, punya rumah mewah gitu kan ya. Ya makanya pengen tahu pejabat itu jujur apa enggak, lihat aja istrinya katanya. Suka flexing apa enggak. Kalau istrinya suka flexing di Instagram, pamer, mobil mewah, jalan-jalan ke Korea gitu ya, sudah pasti patut dicurigai katanya gitu. Tapi kalau misalnya pejabat istrinya sederhana, hidupnya biasa, sederhana, terus ada yang komen gini, siapa tahu dia mungkin punya selingkuhan yang hidupnya mewah. Waduh, itu bukan kata saya ya, kata orang-orang itu ya. Nah makanya kita penting punya integritas Bapak Ibu, amin. Ya, kita lihat yang ketiga, ini tragis nih. Dia setia sampai akhir walau ternyata pada akhirnya dikhianati. Di dalam 2 Samuel pasal 11 ayat 14 sampai 17, paginya Daud, Raja Daud, bukan Daud S2 Daud ya. Paginya S2 Daud di sini baik. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaran Uria. Ditulisnya dalam surat itu. Bayangin ini surat kematian loh. Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Jelas nggak ini suratnya? Ini pembunuhan berencana apa bukan? Pembunuhan berencana, KUHP pasal 340 ya. Betul nggak? Dari semua undang-undangnya pidana gue paling hafal itu KUHP itu tuh. Tempatkan Uria di barisan paling depan dalam pertempuran yang paling hebat, kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia apa? Terbunuh mati. Ini pembunuhan berencana, harusnya gimana hukumnya? Hukuman mati. Pada waktu Yoab mengepung kota Raba, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, maka gugurlah beberapa orang dari tentara, dari anak buah Daud, juga Uria orang Het itu mati. Saudara gue kasih Tuhan, bagian paling tragis dari kisah hidup Uria adalah Raja Daud menulis surat kematian untuk Uria, dan ironisnya surat itu dibawa oleh Uria sendiri. Yang luar biasanya Uria gak kepo, pengen tahu isi suratnya apa. Saking apa? Saking percaya sama Daud. Coba. Sama-sama gini. Iya kan? Ia membawa surat yang berisi perintah untuk membunuh dirinya sendiri Bapak Ibu. Tanpa prasangka buruk sama raja. Tetap positive thinking, gak mikir macam-macam. Dan ia tidak pernah membuka surat itu. Kenapa? Karena ia percaya sama Raja Daud. Tapi nyatanya kesetiaan dibalas dengan pengkhianatan Bapak Ibu. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, ini fun fact. Ketika kita hidup di dalam dunia ini, tidak semua kesetiaan akan dibalas dengan kebaikan. Ya apa ya? Ya apa ya? Betul. Tidak semua kesetiaan akan dibalas dengan kebaikan. Betul saudara, ada orang yang menjadi pemain sepak bola cinta banget sama satu klub. Saya kemarin baca Alessandro Nesta, dia cinta mati sama Lazio. Ketika Lazio klubnya mau bangkrut, mereka butuh uang segar, mereka berupaya jual pemain termahal, yaitu Alessandro Nesta. Yang waktu itu harganya 31 juta pound sterling. 31 juta pound sterling atau euro lah. Pada waktu itu yang paling mahal dia. Padahal dia orang yang paling setia sama klub. Dijual. Dia bilang, kami butuh uang, kami gak bisa gaji kamu keluar aja, kita jual. Dijual ke AC Milan, dia merasa dikhianati oleh klubnya. Tapi apa yang terjadi? Di AC Milan, dia dapat gelar Eropa. Terkadang apa yang dibuang sama temen, dibuang sama dunia, dipakai Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan. Amin? Amin saudara?
Tidak semua kesetiaan akan dibalas dengan kebaikan manusia, ya Pak ya. Saudara mungkin sebagai keluarga udah jor-joran untuk keluarga, mungkin untuk teman, untuk kerabat, untuk siapa, tapi kok ternyata dihianati juga. Alkitab catat. Tuhan Yesus sendiri dihianati sama siapa? Sama Yudas. Ya. 1 Petrus pasal 2 kita lihat. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar, sama-sama katakan sadar. Ya, akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Kamu udah setia tapi diomongin, dijahatin, itu sesuatu yang tidak harus kita tanggung, betul nggak? Beda lagi kalau misalnya nyuri ayam ya, saudara baca ada yang kasus nyuri ayam digebuki sampai mati. Nah, di Bali ya. Itu jadi kasus ya. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita. Halo, saya mau katakan orang yang setia gak selalu hidupnya happy ending. Saudara, Uria ini gak happy ending kalau di kisah mah. Ya, kalau kita lihat kisah-kisah dongeng happily ever after, pret. Enggak, hidup itu enggak selalu happy ending, saudara. Ini tragic, tragis, setia loh. Tapi dia menderita. Tapi firman Tuhan katakan, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita. Saudara, kurang apa Uria? Kalau dibandingkan Yoab dalam tanda kutip agak brengsek loh kalau saudara baca di Alkitab. Ya, tapi ini Uria luar biasa. Saudara kasih Tuhan, kayak saya katakan bahwa orang setia itu belum tentu dibalas kebaikan oleh orang lain. Tapi pertanyaannya, mau tetap setia atau mau tetap berubah jadi orang yang brengsek? Saudara mau tetap setia atau mau jadi orang yang kalau kayak gitu mendingan jadi villain aja gue, jadi joker. Mazmur 37 saudara perhatikan ayat ini. Serahkanlah hidupmu. Sama-sama baca. 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Amin. Dan ia akan apa? Bertindak. Ia akan apa? Memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Saudara kasih Tuhan, banyak karyawan yang telah mengabdi puluhan tahun yang akhirnya diberhentikan tanpa sebuah penghargaan. Tahu apa yang buat sepak bola Indonesia nggak maju? Saudara tahu? Udah bagus-bagus punya pelatih Sintayong ya. Setia loh dia, loyal loh sama sepak bola Indonesia. Dia bangun dari dasar, saya baca loh. Dia bangun dari dasar supaya Indonesia punya fondasi sepak bola yang kuat. Didepak gitu aja, diganti sama siapa? Patrick Kluivert. Saudara tahu Patrick Kluivert sebelum jadi pelatih di Indonesia, dia melatih tim lain berantakan juga. Dan gilanya si Patrick Kluivert ini tiap kali timnya mau tanding main judi dulu dia. Bayangin, Sintayong yang punya niat tulus dirubah diganti sama yang begituan. Sekarang diganti sama pelatih dari Inggris ya kalau nggak salah ya. Siapa namanya saya nggak tahu. Siapa sih namanya? Siapa pecinta sepak bola Indonesia? Ilario mungkin tahu. Oh saya tidak mengikuti sepak bola Indonesia ya. Indonesia gagal lagi, betul nggak? Nggak lolos saudara AFF. Mungkin seringkali terjadi pelayanan kita dilupakan, kebaikan kita sering dimanfaatkan, pengorbanan kita diabaikan, kesetiaan kita disalahgunakan. Tapi Tuhan tidak pernah melupakan kita. Amin. Ya.
1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu, kamu harus tahu, saya harus tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Jadi saudara-saudaraku, dalam terjemahan yang lain dikatakan, jadi saudara-saudaraku seiman yang kekasih, berdirilah kuat, jangan goyah. Sekalipun jadi orang Kristen, jadi orang yang setia itu tidak mudah hidupnya. Jangan goyah, firman Tuhan katakan, melimpahlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa jerih lelahmu tidak sia-sia di dalam Tuhan. Ya, yang terakhir saudara, poin yang keempat di bagian ini. Kesetiaannya dikenang sama Tuhan. Klimaks dari kisah hidup Uria yang mungkin terdengar tragis bagi kita semua. Uria sudah mengorbankan banyak hal, kehilangan istrinya, kehilangan kehormatannya, kehilangan nyawanya. Ya, sudah banyak kehilangan di dalam hidupnya, namun Allah tidak tinggal diam. Allah berbuat sesuatu untuk menjadikan namanya terhormat dan harum di antara tokoh-tokoh Alkitab yang setia sampai akhir. Apa upah kesetiaannya bagian akhir? Upahnya adalah, saudara, kita lihat di mana namanya tercantum sebagai pahlawan iman Israel. Ini ditulis di dalam 2 Samuel 23 ayat 39. Uria orang Het. 1 Tawaris 11 ayat 41. Uria orang Het ditulis, saudara. Walaupun orangnya telah gugur di medan tempur, namun namanya tetap harum dan dikumandangkan. Ya, betul. Yang kedua, namanya menjadi bagian dalam daftar silsilah Yesus. Betul? Ya, menjadi bagian. Coba perhatikan Matius pasal 1 ayat 6. Saya membandingkan beberapa versi supaya lihat saudara perbandingannya ya. Dalam terjemahan baru dikatakan gini, Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Nama Uria disebut nggak? Disebut. Dalam terjemahan Alkitab yang terbuka, Isai adalah ayah dari Raja Daud. Daud adalah ayah dari Salomo, dari bekas. Dari bekas istri Uria. Bekas tuh. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, Isai ayah Raja Daud, Daud ayah Salomo. Dalam kurung apa? Baca 2-3. Ibunya ialah bekas istri Uria. Nama Batsyebanya ditulis nggak? Nama Batsyebanya ditulis nggak? Halo? Halo Bapak Ibu, terjemahan baru Alkitab yang terbuka, firman Allah yang hidup, nama Batsyebanya ditulis gak? Nggak ada ya? Diganti jadi apa? Bekas istri Uria. Nah loh. Perhatikan baik-baik. Menarik sekali Alkitab tidak berkata istri Daud, tapi istri Uria. Bahkan terjemahan yang lain, bekas istri Uria. Padahal Urianya sudah meninggal belum? Matinya di medan perang. Mengapa? Allah seakan sedang memulihkan kehormatan Uria. Amin. Orang yang setia pasti dihormati. Di dalam silsilah Yesus, Allah memastikan dunia tidak melupakan siapa suami pertama Batsyeba. Ini adalah bentuk pemulihan nama dan kehormatan yang luar biasa, saudara. Cara mulihinnya beda sama di Indonesia. Saudara baca kasus korupsi IKTP, orangnya udah keluar. Udah keluar bikin pesta lagi. Itulah. Terus kita perlu banyak berdoa ya. Capek gak sih?
Ada yang mau war tiket? War tiket? Nonton Kak Willy mungkin mau war tiket nonton upacara 17 Agustus? Lihat Prabowo langsung? Sampai saya sempat komen, lebih mending gua war tiket Coldplay ya, 4 jam mantengin laptop gitu ya, walaupun airnya nggak dapet gitu ya. Ada yang mau war tiket? Namanya menjadi bagian. Yang ketiga saudara, Allah sendiri menghakimi Daud. Betul nggak? Allah sendiri yang turun tangan loh. Nanti kalau baca di dalam 2 Samuel pasal 12, Nabi Nathan datang sama Raja Daud. Nabi Nathan menegurnya melalui sebuah perumpamaan, saya nggak akan bacain ayatnya. Raja Daud akhirnya mengakui kesalahan dan kejahatannya di mata Tuhan. Tapi Allah membela kehormatan Uria sebagai orang yang setia. Daud memang diampuni, saya minta para pemain musik. Walau demikian ia tetap menuai konsekuensi dari dosanya sampai akhir hidupnya. Sampai akhir hidupnya. Pedang tidak akan lepas dari keturunanmu, ya kan? Selalu ada yang mati tuh. Selalu ada yang mati. Daud memang diampuni, tapi ada konsekuensinya saudara. Ada 2 ayat yang terakhir, Wahyu pasal 22 ayat 12. Sesungguhnya, perhatikan, aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Dalam terjemahan literal translation dikatakan, dan lihatlah aku datang segera dan upahku ada bersamaku untuk membalaskan kepada setiap orang yang sesuai dengan pekerjaannya. Kesetiaan mungkin tidak langsung diberi upah, tetapi Allah tidak pernah gagal memberi upah kepada setiap orang yang setia. Amin saudara. Sebuah cerita penutup Bapak Ibu. Di sebuah kota terdapat seorang petugas kebersihan gereja, koster gereja, yang melayani selama 45 tahun, melayani 45 tahun, lama gak? Lama banget ya, dari bujangan sampai punya anak, sampai punya cucu kali ya, 45 tahun. Gak pernah khotbah, gak pernah berdiri di mimbar, gak pernah jadi ketua apapun, gak pernah menerima penghargaan. Tetapi ketika orang ini meninggal, banyak orang baru mengetahui bahwa selama puluhan tahun, ia datang paling awal, pulang paling akhir, memastikan gereja dalam keadaan baik. Pendeta berkata saat pemakamannya, di bumi ia tidak pernah berdiri di atas mimbar. Bukan di atas mimbar ya, di belakang mimbar. Papi pernah bilang, berdiri di atas mimbar, naik ke sini dong. Di bumi ia tidak pernah berdiri di belakang mimbar, itu yang tepat. Tetapi di sorga saya yakin Tuhan menyambutnya dengan berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Amin saudara. Demikian pula kisah hidup Uria. Di bumi ia mati tanpa penghormatan, namun di hadapan Allah namanya tetap hidup. Terima kasih Tuhan. Kesetiaan tidak selalu membuat hidup menjadi lebih mudah, betul? Tetapi kesetiaan membuat kita hidup berkenan sama Tuhan. Saudara kasih Tuhan, Uria mengajarkan kepada kita bahwa kesetiaan lebih berharga daripada kenyamanan. Hari ini kita belajar bahwa integritas itu lebih mahal daripada keuntungan sesaat. Hari ini kita belajar bahwa kesetiaan mungkin dibalas dengan pengkhianatan manusia. Air susu dibalas dengan air tuba. Namun Allah tidak pernah lupa memberi upah kepada orang yang setia. Mungkin hari ini saudara merasa pelayananmu gak dihargai, pekerjaanmu tidak diperhatikan, pengorbananmu tidak dipahami, kesetiaanmu mungkin disalahgunakan. Ingatlah kehidupan Uria saudara. Manusia mungkin melupakan orang yang setia, tapi Tuhan tidak pernah melupakan orang yang setia kepadanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya tutup dengan ayat yang terakhir saudara. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita baca ayat ini. 2, 3. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasih-Mu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus.
segalaunya hatiku, kau pun tahu. Ada yang lagi galau? Dan kasihmu tak jauh dalam jiwa, di dalam sesak. Aku udah suka ngomong aku galau. Lagi katakan segalaunya. Segalaunya hati, apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, Kau tahu paling baik. Kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Kau selalu bersama. Mari coba katakan sedalamnya, sedalamnya hatiku, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Dengan suara-suara itu, hari ini kita belajar bahwa kesetiaan lebih berharga daripada kenyamanan. Integritas lebih mahal daripada keuntungan. Kesetiaan mungkin dibalas dengan pengkhianatan manusia, namun Allah tidak pernah lupa untuk memberikan upah bagi orang yang setia. Saya tidak tahu apa, boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan? Mungkin saudara merasa hari-hari ini kau mengalami pergumulan yang berat. Kau merasa pelayananmu tidak dihargai, pekerjaanmu tidak diperhatikan, pengorbananmu tidak dipahami, kesetiaanmu disalahgunakan, kebaikanmu dimanfaatkan orang lain. Saya tidak tahu, tapi kita punya Tuhan yang selalu melihat kehidupan kita. Tuhan tahu kesetiaan kita. Tuhan tahu persis, Dia mengerti betul keadaan kita. Hari ini kami sudah dengar firman Tuhan, biarlah ajar setiap kami jadi orang-orang yang setia di hadapan Tuhan. Terima kasih Bu, apapun yang terjadi Tuhan, kami mau tetap mengasihi Tuhan, setia sama pelayanan kami, pekerjaan kami, tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami. Karena kami tahu Tuhan, upah yang kami terima itu berasal dari Tuhan. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang adil. Dia tidak pernah lupa akan pekerjaan dan segala kesungguhan yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan, berikan kepada kami hati dan penuh sukacita untuk berikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah berikan yang terbaik setiap kami. Di dalam nama Yesus, ucap syukur, haleluya, amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk firman yang telah diberikan, kiranya dapat menjadi kekuatan, dapat menjadi rema di dalam kehidupan kita. Sebentar kita akan memberikan persembahan, saya serahkan pada yang bertugas. Diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya.
Terima kasih untuk persembahan yang telah diberikan. Yesus setia menyertai kehidupanku. Yesus setia menggenapi janji-janjinya. Tak ada badai hidup tanpa kehadiranmu. Yesus setia kepadaku. Ku mau setia sampai akhir. Yesus setia menyertai kehidupanku. Yesus setia menggenapi janji-janjinya. Tak ada badai hidup tanpa kehadiranmu. Yesus setia kepadaku. Ku mau setia sampai akhir. Tak ada badai hidup tanpa kehadiranmu. Yesus setia kepadaku. Ku mau setia sampai akhir. Bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, kalau Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada berkati puji-pujian, berkati firman Tuhan, berkati tangan-tangan sudah memberikan persembahan pujian-Mu, baik untuk kas, persembahan perpuluhan, Tuhan balas dengan berlimpah-limpah. Berkati hamba-Mu, Pastor Luki yang sudah menyampaikan firman Tuhan, pakai lebih jauh sehingga rahasia kebenaran firman Tuhan boleh disampaikan, jemaat boleh mengerti akan kehendak Tuhan dalam hidup mereka masing-masing. Berkati kami semua yang hadir, tim praise worship, demikian juga kolektan, aser, bahkan soundman, multimedia, kami serahkan dalam tangan-Mu. Bila mereka boleh tetap rajin dan setia melakukan tugas-tugasnya. Terima kasih Bapa. Berkati kegiatan sepekan mulai hari Senin, Wim Cabir, hari Selasa doa, hari Rabu ibadah kaum wanita, hari Kamis latihan bersama untuk ibadah ketiga, hari Jumat dua puasa, hari Sabtu turnamen badminton, demikian juga Minggu ibadah pertama, kedua, dan ketiga. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah semua kegiatan untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Tadakan tangan-Mu, terima berkat pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Kiranya segala berkat, baik berkat jasmani, berkat rohani dan berkat materi, berkat ini datang dari Allah Bapa. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.